pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, pelayan firman Tuhan pada kebaktian ini akan dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalus Sapangi. Pada hari ini juga akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus bagi yang sudah baptis dewasa atau mengaku percaya. Bagi umat yang mengikuti perjamuan kudus secara online, maka dapat mempersiapkan roti dan air anggurnya sebelum ibadah dimulai. Yang kedua, berdasarkan PMJ bulan Desember 2022, maka diputuskan untuk dilaksanakan rapat pleno program kerja tahun pelayanan 2022-2023 dan program kerja 2023 sampai 2024 yang akan diadakan pada hari Minggu 8 Januari 2023 pukul 11 di ruang rapat GKI Puri Indah. Majelis Jemaat mengundang seluruh penatua, pengurus komisi, pengurus unit pelayanan, badan pelayanan untuk mengikuti agenda ini. Ketiga, persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti persekutuan wilayah 1 dan 5 dengan tema Remembering God. Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, pukul 19.30 dengan pelayan firman Pendeta Emeritus Yosef Theo dari GPBB Singapura. Keterangan lebih lanjut ada pada warta digital. Warta dari unit peduli lingkungan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki sampah botol plastik dapat membuangnya ke plastik pay drop box yang ada di depan gerbang gereja. Dapatkan poin rupiahnya dengan akun pribadi, jika tidak akan dimasukkan ke akun GKI Purinda. Mari bersama kita terus berpartisipasi aktif dalam memelihara bumi dengan mendaur ulang sampah botol plastik. Yang kelima, puji syukur pada Tuhan telah dilakukan proses pencalonan dan pemilihan penatua untuk periode April 2023 sampai Maret 2026. Maka telah ditetapkan 10 orang calon penatua yang terdiri dari 5 calon penatua untuk periode pertama dan 5 calon penatua untuk periode kedua. Untuk nama-nama calon penatua tersebut bisa dilihat dalam warta jemaat. Apabila ada anggota jemaat yang masih belum dapat mendukung calon penatua tersebut, maka dapat mengajukan keberatannya berdasarkan iman Kristen dan tata gereja, paling lambat tanggal 29 Januari 2023. Apabila sampai tanggal tersebut tidak ada keberatan sah, maka proses pencalonan penatua akan dilanjutkan sampai peneguhan tanggal 26 Maret 2023. Mohon dukungan doa dan jemaat sekalian. Persidangan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 19.30. Dan persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 11 secara onsite. Mohon dukungan jemaat. Berikut ini kita akan menyaksikan video kegiatan aksi sosial dan pohon hadiah Natal tahun 2022. Salam. Kami dari Panti Asuhan Kasih Nusantara, Bandar Lampung, mengucapkan terima kasih kepada Panitia Baksos Natal GKI Puri Indah 2022. Terima kasih atas persembahan submersible untuk pompa air. Ini sangat bermanfaat buat kami. Kami sangat berterima kasih dan kami berdoa agar
Bapak Ibu, panitia, dan jemaat GKI Puri Indah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Salam. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Bila saudara membutuhkan informasi yang terkait tentang sekretariat, dapat menghubungi penatua yang bertugas. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Saudara-saudara, kita bersyukur oleh karena kehendaknya saat ini kita bisa bersekutu dan beribadah. Mari naikkan pujian kepada Sang Batu Penjuru yang telah mempersatukan kita. Jemaat GKI Puri Indah yang hadir di tempat ibadah ini dan juga yang mengikutinya ibadah lewat rumah, lewat YouTube, mari kita bersama-sama mengaku bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bersekutu di rumah Tuhan di gereja ini. Hari ini tema kita adalah menggenapi kehendak Allah. Di dalam memahami kehendak Allah, maka kita diperlihatkan tentang kehadiran gereja Tuhan. Gereja Tuhan tersebar di seluruh penjuru dunia, terbagi menjadi banyak denominasi dan aliran. Tapi kita semua disatukan oleh satu batu penjuru yang sama, yaitu Kristus Yesus. Sebagai gereja kita memiliki satu baptisan yang sama, perjamuan yang sama, pengharapan yang kita nantikan juga pengharapan yang sama. Sebagai gereja yang berada di tengah-tengah dunia, Allah menugaskan kita untuk berkarya, baik di dalam maupun di luar gereja, agar apa yang kita karyakan seturut dengan kehendak Allah. Gereja diberi mandat oleh Allah untuk berkarya bagi dunia. Gereja perlu melakukan pembaharuan agar dunia tempat kita berada menjadi dunia yang semakin hari lebih baik. Tugas ini sesuai dengan surat Paulus kepada jemaat Kristen di Roma. Kita melihat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita merenungkan kembali secara pribadi dan sebagai gereja tentang pembaruan budi dan karya yang sudah kita lakukan bagi dunia. Apakah semua pembaruan budi dan karya kita sudah sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah? Kita berdoa. Ya Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami mengakui di dalam doa pengakuan dosa bahwa kami belum sepenuhnya hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kami secara rutin beribadah. Kami diingatkan akan tugas dan panggilan kami untuk berkarya seturut kehendak-Mu. Tapi kami seringkali gagal karena hati kami cemar. Ya Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, ampunilah segala kesalahan kami. Amin. Love
Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mengaku segala dosa dan kesalahan kita, yang mau beriman kepada Allah yang Maha Kasih, Tuhan menganugerahkan kasih karunia pengampunan dosa buat kita. Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kristen di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita berdoa. Kasih paling agung kami boleh rasakan, kasih paling agung boleh kami alami ketika kehendak Allah boleh digenapi lewat Kristus yang dibaptiskan di Sungai Yordan. Kami boleh bisa melihat karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kasih yang paling agung itulah hendak kami ingat dan jadikan sebagai penghiburan buat kami, sebagai arahan dalam hidup kami, dan kasih yang paling agung itu juga yang hendak kami temukan di dalam pemberitaan firman-Mu. Jikalau sebentar kami akan berdialog dengan firman-Mu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Mu dan membuat kami sukacita dipenuhi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk merefleksikannya, kami juga siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai,
tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Sebagai antar bacaan, kita akan menyanyikan Mazmur 29. Kemuliaan serta kekuatan, berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan.
memetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan kita muliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan kita muliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, saya undang kita semua berdiri, kita akan membuka Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yang berbahagia adalah kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita adalah menggenapi kehendak Allah. Ketika kita diperhadapkan pada tema menggenapi kehendak Allah, menurut kita susah atau gampang menggenapi kehendak Allah itu? Ketika kita diperhadapkan pada menggenapi kehendak Allah, pertanyaan kita adalah, kehendak Allah yang seperti apa yang Allah sudah genapi? Kehendak Allah yang seperti apa yang saya sudah genapi? Bagaimana kita tahu bahwa kehendak Allah yang seperti ini yang sudah digenapi, kehendak Allah yang seperti itu yang belum digenapi? Bagaimana kita tahu? Kita akan tahu kalau kita pertama-tama memahami apakah kehendak itu. Kehendak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan, kemauan, harapan yang kuat. Kalau istilah kehendak itu dikaitkan menggenapi kehendak diri sendiri, maka lebih mudah mana? Menggenapi kehendak diri sendiri atau menggenapi kehendak Allah? Mungkin ada di antara kita yang akan mengatakan ya yang mudah adalah menggenapi kehendak diri sendiri. Tapi tidak sedikit orang yang mengatakan susah loh menggenapi kehendak diri sendiri. Menggenapi keinginan itu susah. Kita akan coba bermain-main sedikit. Saudara-saudara, saya membawa mainan lato-lato. Lato-lato ini saya beli pada saat kami menengok anak kami Ken di Bogor. Lato-lato ini ada di mana-mana, harganya murah. Kami beli waktu itu di tukang jualan roti Venus ya, di situ harganya 10.000. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk memainkan lato-lato? Mohon izin saya turun ya. Silakan kalau ada. Ada. Lato-lato ini viral di mana-mana ada lato-lato, bahkan ada pertandingannya. Hadiahnya ada mobil, motor. Ayo ada. Main dengan saya. Wih, keren. Ada lagi? Satu lagi. Ivan kayaknya bisa deh. Van, kata kok Andrew bisa. Ada lagi satu lagi nih, dari atas. Jo, ayo. Oke, baik. Mari kita mainkan, Pak. Sekali lagi. Oke, makasih, kita beri aplaus buat Pak Yono. Pak Yono ini kenang-kenangan dari saya. Di rumah ada, Pak. Gak apa-apa, udah dibeliin, Pak. Sayang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini salah satu contoh. Pak Yono bisa memainkan lato-lato, saya nggak bisa. Salah satu contoh betapa susahnya menggenapi kehendak, memenuhi keinginan. Saya maunya saya bisa seperti Pak Yono, tapi ternyata saya gagal memainkannya. Saya gagal menggenapi keinginan saya. Faktornya macam-macam, grogi, saya kurang ada waktu untuk berlatih, saya nggak percaya diri, dan sebagainya. Salah satu contoh, dan kalau kita mau buka lebih jauh sebenarnya banyak sekali, bahwa apa yang saya alami tentang kehendak saya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami.
Mengalami banyak kehendak yang memang tidak semua kehendak yang kita jalankan terpenuhi. Kehendak yang kita harapkan terwujudkan. Tidak semua bisa terrealisasi. Beda halnya ketika Allah menggenapi kehendaknya. Allah bisa dengan sempurna menggenapi kehendaknya. Kehendak Allah bermacam-macam, tapi yang paling utama kehendak Allah adalah menyelamatkan kita. Allah bisa memakai para nabi, raja, dan imam untuk menyatakan kehendak yang menyelamatkan buat umat, yang tujuannya agar umat percaya dan hidup dalam pertobatan. Tapi Allah juga bisa memakai pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seperti bangsa Israel. Dalam bacaan Yesaya pasal 42 ayat 1-9. Untuk menjadi sarana koreksi, introspeksi, agar umat kembali hidup dalam kehendak Tuhan. Agar umat bisa hidup dalam karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1-9, maka di sana kita diperlihatkan betapa beratnya penderitaan umat Israel di tempat pembuangan di Babel. Begitu beratnya, sehingga disebutkan, digambarkan seperti bulu yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Logikanya bulu dan sumbu ini tidak akan mungkin kembali. Harapan itu mustahil. Tetapi dalam nubuatan itu, Yesaya menyampaikan nubuatannya bahwa Tuhan berfirman bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ada suatu harapan yang Allah janjikan. Allah menghibur umatnya, Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Allah mampu memulihkan bulu itu sehingga menghasilkan buah. Bahkan pelita itu kembali menjadi terang yang bercahaya, berfungsi seperti sedia kala. Pertanyaan kita lalu bagaimana caranya Tuhan menggenapi kehendak-Nya? Caranya adalah di sini disebutkan bahwa Tuhan menubuatkan, menjanjikan akan hadir seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan inilah yang akan datang memulihkan umat Israel. Hamba Tuhan inilah yang akan memerdekakan Israel sehingga bebas dari penderitaan. Hamba Tuhan inilah yang akan memberikan keselamatan buat Israel. Dan apa yang dibuatkan oleh Yesaya itu sudah digenapi oleh Yesus. Di dalam bacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal 3 ayat 13-17. Apa yang menarik dari bacaan kita, Bapak Ibu? Yang menarik kalau kita perhatikan, Yesus ini kan adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan. Yesus juga adalah anak Allah. Maka Yesus bisa saja membaptiskan dirinya karena dia powerful, dia Allah. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus justru di sini tetap datang menjumpai Yohanes Pembaptis yang adalah orang biasa agar dia juga mau membaptiskan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat tentang arti kata baptisan. Baptisan yang berarti pembersihan diri berasal dari kata baptiso, dibersihkan dengan air. Baptiskan artinya pembersihan diri dari dosa. Maka itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis semasa hidupnya. Dia mengajak orang-orang untuk menerima baptisan, untuk hidup dalam pertobatan. Oleh karena itu ketika Yesus datang memberi diri agar Yohanes dibaptis, maka di sini kita menemukan ada perbedaan tentang kehendak manusia sama kehendak Allah. Penolakan halus Yohanes menggambarkan kehendak Yohanes yang tidak siap. Karena Yohanes sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Yohanes sadar bahwa apa yang dilakukan untuk orang berdosa, sementara Yesus anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus tidak berdosa.
Dan kehendak Allah itu muncul ketika Yesus memberikan diri mau dibaptis. Jadi di sini ada dua perbedaan yang mendasar. Kehendak manusia sifatnya sementara dan tidak menyelamatkan. Tapi kehendak Allah sifatnya abadi karena di dalamnya Allah menyelamatkan. Karena itulah maka di sini Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kehendak Allah. Kata kehendak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbeda dengan kata kehendak menurut kata Alkitab. Kalau kata Alkitab, maka kehendak di sini adalah artinya kebenaran. Kebenarannya otentik, kebenarannya mutlak. Jadi ketika di sini Yesus memberikan diri untuk dibaptis, maka penggenapan Allah, kebenaran Allah yang otentik itu terjadi. Bahwa Allah yang ingin menyelamatkan manusia itu terjadi di dalam diri Yesus. Karena itu penggenapan kehendak Allah ini nyata setelah Yesus dibaptis dan ketika keluar dari air, saat itu langit terbuka, roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Legitimasi ini tidak hanya dua hal yang diperlihatkan pada kita, tapi ada sebuah statement, ada wibawa ilahi, ada suara dari surga. Yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya bahwa Allah tidak main-main mau menyelamatkan kita. Allah sungguh-sungguh mau menyelamatkan kita. Pengakuan verbal dari Allah Bapa ini memberikan peneguhan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus manusia tidak berdosa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang otentik ingin menyelamatkan. Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah, yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 42 ayat 1 di situ lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruhku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ini yang harusnya kita syukuri ketika kita perhadapkan pada tema menggenapi kehendak Allah. Artinya Allah menyatakan kehendak kebenarannya yang menyelamatkan untuk kita. Dan bukan hanya hal yang patut kita syukuri, tapi juga menyadarkan kita. Sehebat apapun kita punya keinginan, kehendak, sebagus apapun, tetap kehendak itu tidak sempurna. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketidaksempurnaan kita itu seharusnya menyadarkan kita. Pemazmur mengajak kita dalam Mazmur pasal 29. Jangan henti-hentinya kita memuji kebesaran Tuhan. Tuhan nyata ada di alam semesta. Tuhan yang suaranya berkuasa memberikan kekuatan buat kita. Meneguhkan kita. Memberikan kepastian buat kita. Kuasanya hadir untuk menjadikan kita pribadi yang berkenan di hadapan Dia. Ketidaksempurnaan itu juga yang perlu kita sama-sama sadari bahwa kita pun butuh seperti Cornelius. Di dalam Kisah pasal 10 ayat 34 sampai 43. Bahwa karena ketidaksempurnaan kita butuh mentor rohani. Kita melihat kehadiran Petrus bisa menjadi mentor buat Cornelius. Petrus hadir meneguhkan keyakinan Cornelius. Yang mendapatkan penglihatan berjumpa dengan malaikat Tuhan. Di dalam rutinitas doanya kepada Tuhan. Di sana Petrus meyakinkan Cornelius. Yesus ada pembawa damai sejahtera. Yesus dalam karyanya dimulai di dalam baptisan. Dan kemudian dia berkarya hingga penyaliban dan kebangkitannya. Ini membuktikan bahwa kasih yang Allah berikan. Kasih yang digenapi. Dan itu terbuka buat Cornelius. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Semua layak dikasihi, diampuni dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksempurnaan itu juga yang membimbing kita, mengajak kita, bahwa hari ini kita diajak untuk memperingati Minggu Epifania. Epifania, kalau Bapak Ibu perhatikan, stola yang saya pakai warna hijau.
Kain liturgi yang dipakai adalah warna hijau. Ini menggambarkan tentang harapan. Harapan yang selalu Tuhan berikan ketika kita memasuki tahun 2023 ini. Gereja Protestan merayakan hari Epifania sebagai hari penampakan kemuliaan Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan. Oleh karena itu mari kita berefleksi pada peristiwa baptisan Yesus. Karena di balik baptisan itu Allah menggenapi kehendak-Nya sehingga kita diselamatkan. Nah, untuk memahami kehendak Allah, menurut kita gampang apa susah? Gampang apa susah, Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa memahami kehendak Allah itu gampang-gampang susah. Gampang kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Gampang kalau kita punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Susah kalau kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita berelasinya pada saat kita sakit, gagal, pada saat kita jatuh, tapi pada saat yang biasa-biasa saja kita seringkali lupa untuk membangun relasi. Saya membayangkan tentang kedekatan kita dengan Tuhan adalah kalau saya punya hubungan baik dengan seseorang, maka pada saat orang itu pindah keluar kota lalu menulis surat kepada saya, maka pada saat saya menerima surat, dari tulisannya saya tahu, oh itu teman saya. Begitupun kalau kita punya relasi yang baik dengan anak kita, maka pada saat kita jalan atau berada di mana, di rumah gitu ya, anak kita akan hafal, oh ini suara langkah papa, atau ini suara mama dan sebagainya. Jadi sebenarnya simpel, kita bisa mengalami kehendak Tuhan, kita bisa menerima kehendak Tuhan kalau kita punya kedekatan, kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi ini dikonkretkan pada saat kita semua bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sarana perjumpaan antara kehendak kita yang syarat dengan dosa dengan kehendak Allah yang sempurna. Perjamuan kudus adalah bukti tentang Allah yang maha kasih, yang ingin berelasi terus dengan kita. Melalui kematian Kristus, maka relasi kita dipulihkan, kita diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah yang sudah digenapi, kita akan pasti mengalaminya kalau kita juga mau melakukan 3 hal berikut. Yang pertama adalah kalau kita mau mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin kita rajin membaca Alkitab, semakin kita mencintai firman Tuhan, maka kita semakin bisa mengalami berkat Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan, mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu memiliki mentor rohani seperti Cornelius yang memiliki mentor yaitu Petrus di dalam mengenal kehendak Tuhan. Mungkin dari setiap kita ada mentor-mentor pribadi. Tapi bagi kita dalam arti yang lebih luas bahwa GKI Puri Indah menyiapkan suatu program KBB, kelompok belajar bersama. Kelompok belajar bersama atau Komsel atau KTB buat setiap jemaat, buat setiap aktivis gereja. KBB ini adalah tempat buat kita untuk mendalami firman Tuhan. Sehingga lewat KBB ini kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan. Lewat KBB ini kita boleh bisa mengenal kehendak Tuhan. Lewat KBB ini kita bisa saling menjadi mentor. Kita kuat karena kita punya KBB sebagai support system kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita jadikan Allah sebagai sumber satu-satunya kepastian. Kepastian dalam merencanakan dan menjalankan tujuan hidup kita di tahun 2023 ini. Hanya Allah yang bisa memberikan kepastian. Ketika kita selalu menjadikan Allah sebagai sumber kepastian, maka kita akan diberikan sukacita. Kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan jaminan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Selamat merespon kehendak Allah yang sudah digenapi buat kita. Sehingga hidup kita mengalami sukacita dari Dia. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami diingatkan kembali melalui peristiwa baptisan Yesus. Maka Allah menggenapi kehendak-Nya untuk menyelamatkan kami. Ampunkanlah kami jikalau selama ini kami sering menomorduakan kehendak Allah. Ampunilah kami kalau seringkali kami lebih menghadirkan kehendak diri sendiri ketimbang melibatkan kehendak Allah. Dan saat ini kami bukan hanya bersyukur tentang kehendak Allah yang sudah digenapi sehingga kami diampuni dan diselamatkan. Tapi tolonglah kami, bimbinglah kami agar kami juga bertanggung jawab atas baptisan atau sidi yang kami terima. Sehingga bukan hanya sekedar lampiran biasa, bukan sekedar informasi biasa, tetapi menjadi identitas kami. Bagaimana ketika kami Tuhan tempatkan kami berada, maka kami selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau berkati pemimpin kami di dalam menjalankan kepemimpinannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Terutama ketika para pemimpin, baik pemimpin negeri maupun pemimpin partai, maka biarlah dengan hati yang Tuhan berikan, hati yang takut akan Tuhan, maka kami boleh bisa tetap menikmati keutuhan NKRI. Berkati Tuhan sehingga semua bisa dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk rapat pleno penyusunan program kerja April 2023 Maret 2024. Tuhan Kau berkati majelis jemaat di dalam mensosialisasikan tema tahun pelayanan, di dalam memberikan arahan program kerja, di dalam berdiskusi tentang program kerja. Biarlah program kerja yang boleh kami susun dan kerjakan itu membuat jemaat boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, imannya bertumbuh dan kami menjadi berkat satu sama lain. Kami juga berdoa mengucap syukur ya Allah untuk ke-10 calon penatua yang Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk masa pelayanan April 2023 hingga Maret 2026. Terima kasih Tuhan. Kau berkati di dalam proses yang sedang dijalani melalui proses pewartaan. Biarlah kami bersama-sama menggumuli dan mendoakannya. Agar mereka yang boleh terpilih dan Tuhan tetapkan boleh bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa menjadi teladan, menjadi berkat. Baik sesama koleha di dalam kepemimpinan sebagai jemaat, maupun juga dalam menjalankan kepemimpinan kepada badan pembantu atau badan pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang punya pergumulan dengan kesehatan. Tuhan, Kau yang terus memberikan semangat pemulihan kesehatan untuk Pak Rianto. Kami juga berdoa, mohon Tuhan sembuhkan, sehatkan untuk Ibu Evi Liston, untuk Opa Halim yang ada di Rumah Sakit Siloam, Ibu Ratna di Malang, Ibu Palawati, dan juga beberapa nama lain yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati dokter yang menangani, memberkati keluarga yang mendampingi, dan memberkati proses yang mereka terima sehingga mereka mengalami kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, demikian juga dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan pakai kami untuk bukan hanya menjadi pemerhati, tetapi juga bisa menjadi sahabat buat
orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh tidak merasa sendirian tapi diberkati lewat pelayanan dan keteladanan kami. Berkati Tuhan orang tua kami dengan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau bagi yang saat ini hadir onsite dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu diletakkan pada kotak di depan. Sambil menyampaikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami datang membawa sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini dan tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan baptisan Yesus adalah bukti otentik kehendak Allah yang menyelamatkan tergenapi sudah. Karena itulah kita dipanggil untuk membuktikan kehidupan Kristen kita yang otentik di mata Tuhan. Kehidupan seperti itulah yang disukai dan kehendaki Tuhan. Dan besarlah untungku karena Yesus adalah milikku.
kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya.